Suatu kali ketika Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau dengan kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berilah aku makan sedikit yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya ia dinamai Edom. Kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Kata Esau, "Sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepadanya, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian Yakub memberikan kepada Esau roti dan masakan kacang merah itu. Esau makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungannya. Pada pelajaran ini, kita telah mendengarkan sebuah cerita bagaimana Esau menjual hak kesulungannya. Ia memiliki hak istimewa, namun ia tidak peduli tentang hak itu. Dalam keadaan susah, keadaan mendesak, ia memutuskan untuk menjual saja haknya. Mengapa ia melakukan demikian? Pertama, dia tidak percaya bahwa hak itu akan bermanfaat di masa depan. Kedua, dia tidak mau memikirkan masa depan sama sekali. Hal serupa terjadi dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman. Orang sendiri tak ingin memikirkan tentang masa depan. Seandainya masa depan itu tidak ada, atau kita hidup hanya beberapa waktu dan setelah itu semuanya selesai saja. Kita semua ingin mencari kesenangan, pacar, uang, dan banyak hal lainnya, namun tidak memikirkan lebih jauh ke depan, yaitu bagaimana cara saya diterima Allah pada hari akhirat. Bagaimana hidup saya setelah kematian di bumi ini? Hal kesulungan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sama seperti memikirkan tentang hidup setelah kematian di bumi juga sangat penting. Namun banyak orang mengabaikannya. Mengapa demikian? Salah satu sebab adalah karena kita dengar tentang hidup setelah kematian itu sekedar agama saja, seperti sesuatu yang tidak nyata. Namun ini semuanya sangat nyata, teman-teman. Kita perlu memikirkan sekarang bagaimana masa depan kita kemudian. Kita perlu bertemu dengan Allah, dan hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita benar-benar dapat bertemu dengan Allah dalam hidup pribadi kita. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah bertemu dengan Allah dalam hati saya. Itu sebuah pengalaman yang sulit dijelaskan, namun kita semua dapat mengalaminya. Kita dapat memiliki hubungan dengan Allah. Kita sanggup berkomunikasi dengan Allah. Hidup kita akan menjadi jauh lebih enak sekarang dan pada hari akhirat. Dan ini yang saya harapkan dari semua teman, supaya kita dapat bertemu dengan Allah dalam hati kita masing-masing. Sekarang kita kembali pada cerita tentang Esau. Setelah Esau menjual hak kesulungannya, tiba saatnya ia menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Kehilangan yang paling penting dalam hidup. Ia menyesal, namun telah terlambat. Dia tidak sanggup mengembalikan hak kesulungannya. Apabila seumur hidup kita hanya akan bersenang-senang, mencari kepentingan kita sendiri, ketika hidup kita akan berakhir, sudah terlambat. Apabila kita sekarang tidak memikirkan masa depan, bila sekarang kita tidak peduli apa syaratnya supaya pada hari akhirat kita diterima Allah, bila sekarang kita tidak mencari Allah, nanti setelah hidup kita berakhir akan terlambat. Apabila sekarang kita tidak memiliki hubungan dengan Allah, bagaimana nanti kita dapat diterima sama Allah? Di dalam sejarah terdapat pula orang lain, namanya Idris. Ia hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah, dan Allah pun mengangkatnya. Allah mengangkatnya ke surga karena ia hidup benar dan mencari Allah. Itu salah satu bukti bahwa kita manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah. Itu adalah ilmu yang tinggi. Untuk mencapainya, tentunya kita perlu berusaha. Namun setelah kita mencapainya, Allah akan menuntun kita dalam hidup. Ia akan menolong bila kita berada dalam masalah. Dan pada hari akhirnya, kita akan diterima Allah.